Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Baik, ini adalah tim kita pada hari ini, kelompok 7. Ada Anissa Fitriani, ada Ira Raudatul, ada Olivia Devianti, ada Gibi Krislia, ada saya sendiri, Noval Ma'arif, lalu ada Windy Rosariantika. Oke, next. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengertian pengukuran dan penilaian, lalu pengertian evaluasi pendidikan, kegunaan evaluasi pendidikan, fungsi evaluasi pendidikan, tujuan evaluasi pendidikan, subjek dan pelaku, ruang lingkup, prinsip evaluasi pembelajaran, hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian pengukuran dan penilaian. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, namun dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Pengertian pengukuran menurut para ahli. Menurut Jali dan Puji Muljono, tahun 2007, pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu. Menurut Hopkins dan Antes, mengartikan pengukuran sebagai suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri tentang suatu objek, orang, atau peristiwa. Kemudian menurut Cangelosi, pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, guru menaksir prestasi siswa dengan membaca atau mengamati apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Penilaian secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik menyangkut kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan sekolah. Penilaian secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Selanjutnya, penilaian menurut para ahli. Menurut Bonnie Campbell Hill dan Cynthia Raptic, assessment is the process of gathering evidence and documenting a child's learning and growth. Penilaian adalah proses mengumpulkan peristiwa dan mendokumentasikan pertumbuhan dan pembelajaran anak. Menurut Jaja Raharja, penilaian adalah proses pengumpulan informasi dengan menggunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program pendidikan bagi siswa tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan mengumpulkan fakta atau bukti-bukti secara sistematis untuk menetapkan apakah telah terjadi perubahan pada diri siswa dan sampai sejauh mana perubahan yang terjadi. Melalui kegiatan evaluasi ini, guru akan mengetahui apakah proses pembelajaran yang telah dilakukannya dapat memberikan perubahan kompetensi pada diri siswa.
Selanjutnya ada kegunaan evaluasi pendidikan. Thorndike dan Hagan mengemukakan bahwa kegunaan penilaian pendidikan dapat diarahkan kepada keputusan-keputusan yang menyangkut pengajaran, hasil belajar, diagnosis dan usaha perbaikan, penempatan, seleksi bimbingan dan konseling, kurikulum, dan penilaian kelembagaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ira. Selanjutnya saya Gaby akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan evaluasi pendidikan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai fungsinya terlebih dahulu. Jadi, fungsi evaluasi pendidikan yang pertama ialah menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi yang telah diberikan. Artinya, dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui batas kemampuan dari peserta didik. Selanjutnya, mengevaluasi hasil belajar. Hal ini dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, maupun membuat keputusan tentang langkah berikutnya baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, dan untuk membimbing penjurusan. Ketiga, sebagai alat diagnosis guru. Evaluasi pendidikan berfungsi menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu guru untuk menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Dan yang terakhir, ialah sebagai kontrol bagi guru dan sekolah untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Next. Selanjutnya ada tujuan dari evaluasi pendidikan yang terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum dari evaluasi pendidikan ialah menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Memperbaiki proses pembelajaran artinya evaluasi pendidikan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari metode yang telah dilaksanakan dan dapat membantu untuk menentukan metode yang akan digunakan selanjutnya apabila metode sebelumnya kurang efektif. Ketiga, bertujuan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan para peserta didik. Untuk yang tujuan khususnya, evaluasi pendidikan berguna untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar para peserta didik. Kedua, mendiagnosa kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Artinya, evaluasi pendidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan solusinya. Yang ketiga, ada memberi umpan balik proses belajar mengajar. Yang keempat, bertujuan untuk menentukan apakah peserta didik tersebut layak untuk naik ke jenjang selanjutnya. Dan yang terakhir, yaitu sebagai motivasi belajar siswa. Artinya, evaluasi pendidikan bertujuan untuk merangsang peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Windy. Terima kasih. Selanjutnya yaitu subjek atau pelaku. Subjek atau pelaku evaluasi pendidikan adalah seseorang yang melakukan pekerjaan evaluasi di dalam bidang pendidikan itu sendiri. Lalu, siapa sajakah yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes? Nah, hal tersebut akan ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Adapun ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, A. Evaluasi program pengajaran terdiri dari 1. Evaluasi terhadap tujuan pengajaran. Yang kedua, evaluasi terhadap isi program dalam pengajaran. Yang ketiga, evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Yang B, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran terdiri dari 1. Kesesuaian antar proses belajar mengajar yang berlangsung dengan garis-garis besar program pengajaran yang lebih ditentukan. Yang kedua, kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran. Yang ketiga,
kesiapan siswa dalam mengikuti proses pengajaran. Yang keempat, minat atau perhatian siswa di dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima, keaktifan atau partisipasi siswa selama proses belajar berlangsung. Yang keenam adalah peran pembimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya. Yang ketujuh, komunikasi dua arah antara guru dan murid selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan agar ada hubungan timbal balik antara guru dengan murid. Yang kedelapan, pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa. Tujuannya agar siswa selalu termotivasi atau selalu bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, pemberian tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori yang diperoleh siswa, dalam rangka untuk mengetahui berapa target, berapa poin yang telah diketahui dan dipahami oleh para siswa. Yang ke-10 yaitu upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil pembelajaran. Terdiri dari satu, evaluasi awal, yaitu evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit program pengajaran yang bersifat terbatas. Yang kedua, yaitu evaluasi akhir, adalah evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang ruang lingkup daripada evaluasi, kita akan bahas prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Jadi, ada beberapa pengertian menurut para ahli apa saja prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Tapi kita ke yang paling umum terlebih dahulu, yaitu adanya riangulasi. Triangulasi antara tiga komponen. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan belajar mengajar, lalu ada evaluasi. Ini menurut Ari Kunto. Oke, kegiatan belajar mengajar harus memiliki tujuan. Dan juga maksud saya, kegiatan belajar mengajar memiliki hubungan dengan tujuan pembelajaran. Jadi guru atau tenaga pendidik harus menyusun di mana kegiatan belajar mengajar mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian kita lihat anak panah antara tujuan pembelajaran, keduanya mengarah pada tujuan dengan makna bahwa kegiatan belajar mengajar tidak hanya mengacu pada tujuan tetapi juga mengarah ke kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya untuk dilakukan pemikiran-pemikiran di kegiatan belajar mengajar. Jadi ada hubungan, ada korelasi antara tujuan dengan kegiatan belajar mengajar. Lalu berikutnya ada hubungan antara tujuan dengan evaluasi. Maksudnya apa? Evaluasi itu adalah mengukur sejauh mana tujuan pengajar, tujuan tenaga pendidik sudah tercapai. Dengan demikian, anak panah berasal dari evaluasi menuju ke tujuan. Tetapi di sisi lain, dilihat dari langkah dalam menyusun alat evaluasi, ia juga mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan. Jadi, ada korelasi antara tujuan pembelajaran dengan evaluasi. Misalkan tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetes kemampuan siswa dalam pengetahuan, maka oleh karena itu evaluasi kita adalah dalam bentuk tes atau bentuk soal. Itu bagi para peserta didik atau para tenaga pendidik maksud saya, untuk peserta didik. Jadi harus dibedakan. Oke, selanjutnya adalah hubungan kegiatan belajar mengajar dengan evaluasi. Tadi kita telah paham kegiatan belajar mengajar memiliki korelasi dengan tujuan, yaitu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Lalu evaluasi juga memiliki suatu korelasi atau keterkaitan dengan tujuan pembelajaran, yaitu
disusun untuk mengacu pada tujuan. Oleh karena itu, hubungan atau korelasi antara KBM, kegiatan belajar mengajar, dengan evaluasi adalah evaluasi harus sesuai dengan KBM. Misalkan contoh, seorang guru ingin menguji keterampilan pada siswa, maka evaluasinya harus mengukur tingkat keterampilan. Jangan evaluasinya mengukur tingkat teori, seperti contohnya guru olahraga. Guru olahraga biasanya mengevaluasi dalam bentuk praktek atau keterampilan, sehingga salah jika guru olahraga mengambil nilai tertinggi dari teori dalam melakukan evaluasi. Oke, selanjutnya ada evaluasi pembelajaran menurut ahli. Berikutnya yaitu Arifin, diambil dari buku. Prinsip-prinsip umum evaluasi tersebut hendaknya bersifat kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, kooperatif dan praktis. Kontinuitas maknanya adalah terus-menerus, berlanjut, adanya kesinambungan, adanya kelanjutan, adanya continue. Jadi kegiatan pembelajaran tidak hanya berhenti setelah tujuan pembelajaran tercapai, tetapi evaluasi membuat siswa akan terus mengeksplor dirinya. Evaluasi membuat peserta didik terus ingin maju, terus ingin memacu dirinya untuk dapat lebih baik setelah dilakukan evaluasi tersebut. Jadi harus ada keseterusan, maksudnya terus-menerus, ada keterlanjutan setelah evaluasi, sehingga siswa ingin terus mengeksplor, terus menambah pengetahuannya tentang ilmu tersebut, ilmu yang ditekuninya. Lalu berikutnya harus komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh dan juga secara detail. Jadi evaluasi harus dilakukan secara detail, secara menyeluruh. Jangan evaluasi hanya dilihat dari beberapa poin-poin saja. Misalkan contoh, jika kita ambil evaluasi mata pelajaran biologi, jangan hanya pada bab tentang binatang atau zoologi, binatang yang tidak memiliki tulang belakang, vertebrata. Padahal dalam buku biologi tersebut banyak membahas pengetahuan lain, misalkan contoh biodiversitas atau ekologi atau yang lain-lainnya. Nah, di situ peran dari tenaga pendidik haruslah menyeluruh saat melakukan evaluasi. Jadi secara detail gitu. Dalam melakukan penilaian juga sama, harus secara menyeluruh, harus secara detail. Jangan ditanya hanya garis-garis besarnya saja. Mungkin bisa garis-garis besarnya saja, tetapi alangkah lebih baiknya jika evaluasi tersebut bersifat komprehensif. Selanjutnya ada adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi, para pengajar atau tenaga pendidik harus bersikap adil. Bersikap adil dalam artian mengurangi sedikit atau mengurangi adanya sifat subjektif dalam pengambilan evaluasi tersebut, sehingga nantinya poin-poin evaluasi atau hasil dari evaluasi tersebut akan tercapai hasil yang objektif, sehingga tidak ada istilahnya itu main belakang antara guru tenaga pengajar dengan salah satu peserta didik. Jadi evaluasi harus adil, melihat seluruh kemampuan siswa, dilihat semua siswa memiliki kemampuan individu yang berbeda-beda. Oleh karena itu harus adil, jangan disamaratakan semua, harus bersifat objektif. Oke, selanjutnya harus bersifat kooperatif. Harus ada kerjasama antara guru dengan peserta didik. Jadi saat melakukan evaluasi, sebelum melakukan evaluasi dan setelah melakukan evaluasi, peserta didik harus memiliki kerjasama yang kuat dengan guru, sehingga nantinya guru akan paham apa saja yang akan dievaluasikan saat dia mengajar, dan peserta didik juga paham apa yang harus dievaluasi atau yang harus dipersiapkan selama proses kegiatan belajar mengajar, sehingga nantinya saat dilakukan ujian atau pengambilan nilai, peserta didik dan juga tenaga pendidik alias guru sudah mempunyai kesiapan yang matang. Selanjutnya ada praktis. Dalam pengambilan evaluasi bersifat praktis, tidak bertele-tele, tidak lama, tidak berlarut-larut. Dalam artian sistem evaluasi harus bersikap atau harus bersifat efektif. Jadi dalam pengambilan nilai nanti harus secara efektif mungkin,
Jangan sampai suatu pokok permasalahan berlangsung terlalu lama atau berlarut-larut sehingga mengakibatkan suatu hal atau suatu penilaian tersebut berjalan tidak sebagaimana mestinya. Takutnya atau ditakutkan nanti tujuan pembelajaran tidak tercapai jika evaluasi yang dilakukan tidak praktis. Oke, selanjutnya evaluasi pembelajaran menurut Purwanto. Penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif, tadi telah dijelaskan secara jelas, secara menyeluruh, secara detail. Evaluasi itu harus dilakukan. Dilihat bagaimana seluruh kemampuan peserta didik. Harus dibedakan antara scoring dengan grading. Harus dibedakan antara pemberian nilai dengan pemeringkatan nilai. Nah, pemberian nilai dan pemeringkatan nilai ini ada rumus-rumusnya. Nanti mungkin peserta didik juga harus paham antara perbedaan saat dia mendapatkan nilai ketika ujian dan pemeringkatan nilai-nilainya setelah ujian dilakukan. Jadi itu harus dibedakan bagi para tenaga pendidik. Selanjutnya dalam proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan dua orientasi. Yang pertama orientasi penilaian secara kelompok, yang kedua orientasi secara individu. Secara kelompok pasti penilaian dilakukan dengan dilihat secara objektif, secara satu keutuhan. Itu dalam bentuk kelompok. Tetapi dalam kelompok jangan disamakan dengan penilaian individu, karena bisa jadi dalam suatu kelompok kemampuan individu peserta didik dalam hal ini akan berbeda-beda, sehingga nantinya ketika tenaga pengajar menyamakan hasil evaluasi antara kelompok dengan individu, maka nantinya akan merugikan salah satu pihak atau salah satu peserta didik. Misalkan kontribusi satu peserta didik itu ada yang lebih kecil atau ada yang lebih besar dari kontribusi peserta didik lainnya di dalam satu kelompok. Itu akan berbeda jika kita mengambil nilai secara individu. Karena ketika kita melihat secara individu, kita akan melihat kualitas dan juga kemampuan seorang individu tersebut dalam mengerjakan evaluasi yang telah diberikan oleh para pengajar. Sehingga nanti hasilnya juga berbeda. Jangan disamakan. Ada porsinya masing-masing. Lalu hendaknya kegiatan evaluasi memberikan feedback dari guru tenaga pengajar ke tenaga pengajar ke peserta didik, ataupun sebaliknya dari peserta didik ke tenaga pengajar. Jadi nantinya akan jelas, nantinya akan ada hubungan yang erat antara guru dengan peserta didik. Feedback dalam artian ini adalah masukan-masukan untuk guru bagaimana dalam mengevaluasinya, dan juga masukan untuk murid apa yang harus dipersiapkan atau apa yang harus dilakukan setelah selesai melakukan evaluasi tersebut. Selanjutnya penilaian tadi sudah dijelaskan harus bersifat comparable atau adil. Lalu sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri. Jadi jangan ada kebingungan antara pengajar dengan peserta didik. Jangan pengajarnya belum memaham apa yang akan diujikan atau bentuk ujian seperti apa. Nantinya peserta didiknya akan lebih bingung, sehingga tidak akan tercapai tujuan pembelajaran melalui evaluasi yang secara maksimal. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Anissa Fitriani yang akan menjelaskan mengenai hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, sebelumnya kita akan memperhatikan lagi ya dan mengingat-ingat lagi mengenai pengertian dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran itu kita ibaratkan sebagai suatu proses pemberian angka. Maksudnya adalah kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Jadi pengukuran ini sifatnya adalah kuantitatif. Yang kedua adalah penilaian. Penilaian itu merupakan suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik, peserta didik melalui program kegiatan belajar. Nah, penilaian itu bisa dilakukan melalui tes maupun non-tes.
Dan yang ketiga adalah mengenai evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria judgement, dan atau tindakan dalam pembelajaran. Kemudian, di antara penilaian dan evaluasi terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah persamaannya. Antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki pengertian yang hampir sama artinya, yaitu menilai atau menentukan suatu nilai. Alat yang digunakannya pun sama, untuk mengumpulkan datanya pun sama gitu. Dan yang ketiga adalah bersifat kualitatif. Dan yang keempat adalah keduanya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Sedangkan di antara penilaian dan evaluasi pun terdapat perbedaannya. Yang pertama, ruang lingkup penilaian itu lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar. Sedangkan untuk evaluasi itu biasanya terdiri dari beberapa aspek. Dan yang kedua adalah pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan dalam konteks internal. Dan ruang lingkup evaluasi lebih luas, mencakup semua komponen dalam suatu sistem dan dapat dilakukan tidak hanya pihak internal tetapi juga pihak eksternal. Intinya, evaluasi dan penilaian itu lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran. Sedangkan kalau misalkan tes itu hanya alat atau instrumennya saja. Nah, pengukuran lebih membatasi pada gambaran yang bersifat kuantitatif atau angka-angka tentang kemajuan belajar peserta didik. Sedangkan evaluasi dan penilaian itu sifatnya lebih kualitatif. Jadi keputusan penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran, tetapi juga didasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 7 mengenai pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.